istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Aisyah radhiyallahu taala anha, As-Siddiqah binti Siddiqah. Dia orang terpercaya, dia pencemburu. Suatu hari tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumahnya bersama tamu-tamunya, ada Aisyah di situ, tiba-tiba ada istri yang lain ngirim makanan. Masuk rumahnya Aisyah, pembantu yang mengantarkan, Aisyah enggak tahan. Ini ada tamunya nih, Nabi ditampel sama Aisyah. Makanan itu biar pecah. Rasul tidak marah. Rasul mengatakan dengan membagikan kue itu ke sahabat-sahabatnya, gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Sudah selesai. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam nih lagi ngobrol sama istrinya. Gak selalu obrolannya itu tentang agama, kau itu harus gini, harus gini. Enggak. Nabi ngobrol sama Aisyah, mengatakan, Aisyah, aku ini tahu, kata dia, kalau kau lagi marah sama aku atau kalau kau lagi senang sama aku. Kata Aisyah, dari mana kau tahu itu? Kalau kau lagi senang sama aku, kau akan mengatakan kalau ada urusan, tidak, demi Tuhannya Muhammad. Wa idza kunti antni ghadba, kalau kau lagi marah sama aku, kau mengatakan la wa rabbi Ibrahim, tidak, demi Tuhannya Ibrahim. Kata dia, subhanallah. Aisyah tersipu mengatakan, ajal wallahi, betul Rasulullah, demi Allah, ma'ahjuru islas, maka aku tidak meninggalkan kecuali namamu. Hadis rahul Bukhari Muslim. Suatu hari Abu Bakar datang ngetuk pintu untuk masuk rumahnya Nabi Muhammad SAW. Dengar Aisyah lagi ngangkat suaranya atas Nabi. Kita kalau istri kita ngangkat suara, apa kata kita? Ingat, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini Aisyah ngangkat suaranya lebih keras dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diizinkan Abu Bakar masuk. Faqala ya ibnata ummi Ruman. Ditanya, wahai putrinya Ummu Ruman. Ini Abu Bakar dekat sama Aisyah. Mungkin dia mau memberikan pelajaran kepada Aisyah. Kau ngangkat suaramu atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung suami datang membela istrinya. Dibela-belain. Jangan-jangan, kata Rasul. Kemudian keluar Abu Bakar Siddiq. Ketika keluar Abu Bakar Siddiq, apa kata Rasulullah SAW kepada Aisyah? Ala taraina anni qad hultu baina rajul wa baina, tadi kan aku udah belain kau sama orang itu, kata dia. Maksudnya ya udahlah, yang tadi dilupakan gitu loh. Mungkin ada masalah sedikit gitu. Selesai. Tidak mengatakan, kau ini gimana sih? Aku ini Nabi. Kau ngangkat enggak Rasulullah SAW? Kadang-kala suami seakan-akan lebih dari Nabi. Allahu Akbar. Perempuan itu suka perhiasan. Aisyah kadangkala, Nabi bukan orang yang kaya. Kadangkala Aisyah itu pinjem perhiasan sama kakaknya. Kalau mamanya kita punya istri, Allahu Akbar ya. Kadangkala saya merasa saya dosa. Saya ngomong sama istri kadangkala, itu kalung nggak malu punyanya kakaknya dipinjam gitu ya. Saya lupa, nggak boleh seharusnya. Kalau dia ingin tampil, dia ingin menunjukkan ini lo aku. Walaupun kalungnya dapat pinjam, nggak apa-apa. Karena suaminya nggak mampu, ya terpaksa dia pinjam lah. Maka itu wajar. Kita kalau punya, ya belikanlah. Karena dia memang cinta dengan perhiasan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengkhususkan waktu untuk ngobrol nih sama istrinya. Duduk ngobrol sama istrinya. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Aisyah bercerita bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau beliau selesai sholat, beliau melihat kepada aku. Kalau aku bangun, dia ngobrol sama aku. Kalau aku lagi tidur, maka beliau berbahan di sebelahku sana. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu cerita tentang bibinya Maimunah, istri Nabi Muhammad SAW. Aku bermalam di rumah bibiku Maimunah. Rasulullah SAW ngobrol sama istrinya, baru kemudian tidur. Lihat, ada waktu, istri itu harus dikasih waktu ngobrol. Jangan merendahkan istrinya. Nabi yang mendapatkan wahyu ilahi, yang dia selalu beribadah untuk Rabbnya, dia dengerin tuh pendapat istrinya. Ketika Hudaybiyah, rencana berangkat para sahabat ke Mekah buat umroh, tapi nggak boleh umroh, nggak boleh keluar. Perjanjiannya tahun depan balik. Akhirnya udah, karena tahun depan balik, Rasul mengatakan kepada sahabatnya, semuanya dipotong itu kurbannya, tahalul, digundul itu rambutnya. Sahabat diam, sunyi senyap. Tidak ada yang mau melaksanakan perintah Nabi. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke tenda istrinya, pada waktu itu yang ikut Ummu Salamah. Cerita Rasulullah SAW, dilihat wajahnya agak cemberut ya, ngomong sama Ummu Salamah tentang kejadian itu. Maka Ummu Salamah
Nih Ummu Salamah berpendapat. Beliau bagi pendapat buat Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, wahai Nabi Allah, kau ingin mereka melakukan perintahmu itu. Ukhruj, keluarlah kau ya Rasulullah SAW. Nih istri nyuruh sama ngasih pendapat kepada suaminya. Kau keluarlah Rasulullah dan jangan mengajak ngomong satu orang pun dari mereka sampai kau sembelih kurbanmu sendiri. Kemudian kau panggil tukang cukurmu, dia mencukurmu, menggundulmu. Mendengar pendapat Ummu Salamah, langsung Nabi keluar. Beliau keluar jalan di antara para sahabatnya, dia potong kurbannya, dia panggil tukang cukurnya. Apa yang terjadi? Itu sahabat-sahabat rebutan nyembelih kurbannya, rebutan saling cukur. Ini karena pendapatnya siapa? Istri. Allahu Akbar. Maka jangan merendahkan istri. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kadang-kala kita harus main-main sama istri. Rasulullah SAW mengatakan, semua perbuatan yang itu bukan di dalamnya tidak ada zikrullah, ingat kepada Allah SWT, maka itu termasuk melalaikan. Illa arba', kecuali 4. Rasul menyebutkan salah satunya, wa mula'abatuhu ahlah, dan dia bercengkrama dengan istrinya. Masya Allah, dapat pahala nih kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan hadis ini sahih oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Jadi sempatkan waktu untuk main-main. Lihat Aisyah cerita. Aisyah ini Masya Allah pernah diajak balapan lari sama Nabi. Ada yang pernah ngajak balapan lari istrinya? Ya Ustaz, dulu pernah Ustaz, waktu belum pakai cadar Ustaz. Sekarang boleh nggak lari? Boleh lari. Cari tempat-tempat yang sepi, malam yang gelap gulita, gitu kan. Gak ada yang ngeliat, lari, balapan lari. Rasulullah balapan lari sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang pertama kalah Rasulullah. Ya biasa, Rasul udah tua waktu itu, Aisyah masih gadis, masih kecil, masih kenceng larinya. Aisyah, falamma badintu, ketika aku udah mulai isi, kata Aisyah, Rasul ngajak lari lagi. Ya kalah, kata Aisyah. Ketika kalah Rasul mengatakan, hadhihi bitilik. Aisyah, satu-satu, kata Nabi. Dulu aku kalah kan, sekarang menang, kata Rasulullah SAW. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad, dan hadis ini sahih. Ajak jalan-jalan istrinya. Rasulullah SAW kadang kala bertamasya, berjalan-jalan sama istrinya. Rasul kalau keluar biasanya beliau ngundi siapa istrinya yang berangkat. Satu hari yang diundi 2 yang berangkat. Berangkatlah Hafsah sama Aisyah. Akhirnya ini Hafsah Aisyah punya onta sendiri-sendiri. Suatu hari Hafsah ini pinter, Hafsah ini Masya Allah. Dia mengatakan kepada Aisyah, kata Hafsah, gimana kalau malam ini kau naik ontaku, aku naik ontamu. Nyoba supaya kau lihatlah gimana ontaku, aku juga lihat gimana ontamu. Masya Allah. Akhirnya naiklah Aisyah, nyoba ontanya sih Hafsah nyoba ontanya Aisyah. Rasul datang, diambillah ontanya Aisyah. Pikirnya di dalam Aisyah, ternyata di dalamnya Hafsah. Itu jalan-jalan Nabi. Akhirnya ketika turun sampai tempat, Allah, itu Aisyah nangis. Ya seperti anak kecil yang lagi nangis ditendang-tendang itu pasir. Ya Rabbi, kata dia, tolong jadikan apalah kalajengking atau ular biar dia gigit kakiku ya Rasulullah. Aku ini gimana, nggak bisa berbuat apa-apa. Itu kan utusanmu, kata dia. Subhanallah. Aisyah, ya biasa. Perempuan seperti itu wajar. Cuma kita lihat Rasul ngajak jalan-jalan, ngambil ngobrol ke sana. Rasul kalau di rumahnya itu, dia bantuin keluarganya, dia bantuin. Subhanallah. Beliau menjahit pakaiannya sendiri, sandalnya yang rusak diperbaiki sendiri. Itu Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim alaihi. Nabi jemaah. Masya Allah. Sekali-kali istriku, hari ini hari spesial untukmu, kau nggak usah masak, aku yang memasak. Masak walaupun dadar telur. Itu senang istri kita. Sekali-kali coba, jangan tiap hari. Kalau azan beliau keluar udah ke masjid. Rasulullah SAW kalau masuk rumahnya mulai dengan siwak, biar bersih mulutnya, biar tatkala dia dekat sama Aisyah, tatkala dia mencium istrinya dalam kondisi bersih dan senang istrinya. Kemudian Rasulullah SAW itu romantis di meja makan. Rasulullah SAW nggak pernah mencela makanan. Kalau di beliau mau, beliau makan, nggak mau ya udah dibiarin. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Aku dalam kondisi haid, kata Aisyah. Aku minum. Bismillah. Kata Aisyah, aku minum. Setelah aku minum, gelas itu diambil Nabi. Nabi minum dari bekas bibirku minum itu. Diminum juga. Romantis banget jemaah.
Apalagi sekarang perempuan-perempuan udah pakai apa? Pakai lipstick. Jadi ada bekasnya di gelasnya itu kan, kita gampang nyarinya. Iya, ya Allah gitu kan. Ini kita ini umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayolah. Aku gigit daging yang ada tulangnya, tulang yang ada dagingnya itu kemudian aku berikan ke Nabi. Nabi taruh mulutnya di tempat aku gigit tadi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Kalau kalian makan jangan diusap langsung sampai dibersihin. Itu hadis sahih. Dibersihin, kita jilat ya, atau dijilatkan ke orang lain. Kita mulai pulang nanti istri kita makan, Dede jangan dibersihkan dulu, kasihkan tanganmu sama aku. Sunnah nih. Ini sunnah, jangan ketawa. Tapi jangan kita habis makan. Nah, harus dibangun dulu, keromantisan dibangun. Itu mainan. Jangan, nggak usah jijik. Kenapa? Itu tangan istri kita. Itu tangan suami. Romantis di kamar mandi. Allahu Akbar. Nabi nih di kamar mandi, mandi bareng. Mandi bareng. Rebutan. Aisyah rebutan sama Nabi Muhammad SAW. Rebutan gayung. Dahulu ya Rasulullah, tinggal sisakan buat aku kata Aisyah. Masya Allah. Itu bersama Aisyah, bersama Maimunah sama. Aku mandi bersama Rasulullah SAW dari satu wadah, mandi bareng di kendaraan romantis. Suatu hari kita pulang dari Khaybar menuju ke Madinah. Rasulullah SAW bikinkan tempat buat si Sofiyah di belakang Rasulullah SAW, di ontanya itu dengan abaya, dengan penutup. Kemudian Rasul duduk di ontanya itu. Gimana caranya Sofiyah naik? Rasulullah SAW tuh meletakkan lututnya di bawah. Sofiyah bisa naik, dijadikan tangga lutut Nabi. Buat siapa? Buat istrinya supaya bisa naik ke ontanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan hadis ini sahih. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu taala, nih Nabi punya istri banyak. Gimana Nabi menggauli istri-istrinya? Rasul tidak pernah mengutamakan yang lain di atas yang lain dalam pembagian. Ketika dia tinggal di tempat kita, dan Nabi itu sering muter. Ketika dia satu hari itu, beliau ke rumahnya semua istrinya. Apa yang beliau lakukan? Min ghairi masisin, tanpa beliau hendak mendekati istrinya untuk berjima dengan dia. Tidak, duduk ngobrol sama istrinya, terus pindah dari situ, pindah ke rumah satunya, pindah ke rumah yang satunya, ya, sampai terakhir ke rumah yang tempat pembagian itu. Baru beliau tinggal di sana. Jadilah manusia terbaik. Siapakah yang terbaik? Yang terbaik adalah yang paling baik sama keluarganya, sama istrinya.